kamu, sebenarnya negara apa saja sih yang pernah menduduki bangsa Indonesia ini? Latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Pada abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa berlomba untuk mencari jalur perdagangan karena runtuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 yang membuat jalur dagang rempah-rempah ke Eropa terputus. Pada saat itu, tingginya permintaan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, palak, dan lain-lain di Eropa untuk kebutuhan makanan, obat-obatan, dan pengawetan, di mana mereka membawa 3 misi, yaitu yang pertama gold, yaitu kekayaan, yang kedua ada glory, yaitu kekuasaan, dan cosplay, yaitu kepercayaan. Yang pertama adalah negara Portugis. Tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Setelah itu, mereka melanjutkan ekspedisi ke Maluku, Ternate, dan Tidore untuk mendapatkan cengkeh dan pala. Portugis berhasil memonopoli perdagangan rempah dan menyebarkan agama Katolik. Mereka sempat mendapatkan perlawanan keras dari kerajaan-kerajaan lokal, contohnya Kesultanan Aceh, Demak, dan Ternate. Berangkat dari Lisbon, Portugal, menyusuri pantai barat Afrika, Tanjung Harapan Afrika Selatan, India Goa, Selat Malaka, Nusantara, Maluku. Wilayah pertama yang didatangi yaitu pada tahun 1511 merebut Malaka, kemudian tahun 1512 sampai di Maluku, Ternate untuk berdagang rempah. Dampak awal kedatangan bangsa Portugis yang pertama adalah perekonomian. Portugis memonopoli perdagangan rempah, harga rempah naik, pedagang lokal tersisih. Yang kedua ada politik. Timbul konflik dengan kerajaan lokal seperti Ternate dengan Tidore, Demak menyerang Malaka. Yang kedua adalah negara Spanyol. Spanyol masuk ke Nusantara melalui jalur Samudra Pasifik setelah ekspedisi Ferdinand Magellan tahun 1519 sampai 1521. Tahun 1521, Spanyol sampai di Maluku dan bersekutu dengan Tidore yang bersaing dengan Ternate, sekutu Portugis. Persaingan antar Portugis dan Spanyol akhirnya diselesaikan dengan Perjanjian Saragossa tahun 1529 yang membagi wilayah pengaruh Maluku untuk Portugis dan Spanyol beralih ke Filipina. Mereka berangkat dari Sevilla, Spanyol, menyeberangi Samudra Atlantik, Amerika Latin, Samudra Pasifik, Filipina, Maluku, Tidore. Wilayah pertama yang didatangi yaitu pada tahun 1521, ekspedisi Magellan Elcano sampai di Tidore, Maluku. Dampak awal dari kedatangan mereka yaitu yang pertama dari bidang ekonomi, bersaing dengan Portugis dalam perdagangan rempah. Yang kedua yaitu politik, menimbulkan konflik Ternate, sekutu Portugis dengan Tidore, sekutu Spanyol. Di bidang sosial, penyebaran agama Katolik, tetapi tidak terlalu besar di Nusantara karena Spanyol mundur setelah Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Yang ketiga adalah negara Belanda. Belanda datang lebih belakang sekitar tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis dan Houtman mendarat di Belanda. Awalnya, Belanda hanya berdagang, namun kemudian ingin menguasai perdagangan rempah. Tahun 1602, Belanda mendirikan VOC yang diberi hak istimewa untuk memonopoli perdagangan, memiliki tentara, pencetak uang, dan membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. Belanda perlahan menyingkirkan Portugis dan Spanyol hingga akhirnya berkuasa lama di Nusantara sampai abad ke-20. Tahun 1596, ekspedisi Cornelis dan Houtman, rute dari Belanda, Tanjung Harapan, Afrika Selatan, Samudra Hindia, Banten, Jawa Barat. Wilayah yang pertama yang didatangi pertama kali mendarat di Banten tahun 1596. Dampak awal dari kedatangan mereka yaitu yang pertama ekonomi. Belanda mulai memonopoli perdagangan rempah lewat VOC tahun 1602, melarang rakyat menjual bebas rempah. Yang kedua yaitu politik. VOC ikut campur dalam konflik kerajaan lokal, menyingkirkan Portugis. Nah, itulah cerita singkat mengenai masuknya bangsa Eropa ke Nusantara.